Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. As-salatu fawqal Ka'bah. Salat di atas Ka'bah. Makruhatun adalah makruh lima fiha min tarkit ta'dimil ma'muri bihi. Karena apa? Fiha di dalam salat di atas Ka'bah termasuk dari meninggalkan pengagungan terhadap Ka'bah yang diperintahkan untuk diagungkan. Itu alasan yang pertama kenapa sholat di atas Ka'bah itu makruh. Yang kedua, wali adami wujudis sutrati ats-tsabitati baina yadil musalli, karena tidak adanya sutroh, dinding ya. Sutroh itu dinding ats-tsabitah, atau apa ya, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang dengan sesuatu itu orang yang sholat itu menghadap, itu sutrah ats-tsabitah yang tetap baina yadil musalli, di depan orang yang sholat. Kan sholat di atas Ka'bah itu kan berarti menghadap ruang kosong. Beda kalau kita sholat di depan Ka'bah, yang kita hadapi itu kan dinding atau bangunan Ka'bah. Nah, kecuali di atas Ka'bah itu ada sutroh, ada sesuatu, tiang Ka'bah misalnya, tempat kita menghadap, nah, itu nggak jadi masalah. Li'annahu, karena sesungguhnya keadaan al-musalli 'alal baiti la ilal bait. Orang yang sholat 'alal baiti, atas baitullah, la ilal baiti, tidak menghadap baitullah. Walakinna tetapi tasihu as-salatu 'ala dhahril ka'bati aw fil ka'bati idza kanat nafilatan bil ittifaq. Kan tetapi sah salat di atas Ka'bah atau di dalam Ka'bah jika salat itu nafilatan, salat sunnah bil ittifaq, berdasarkan kesepakatan ulama. Wala tasihu al faridatu fihima indal malikiyah wal hanabilah, dan tidak sah salat fardu di atas Ka'bah atau di dalam Ka'bah menurut pandangan madhab Maliki dan imam madhab Hambali. Wa tasihu fihi ma'as-salatu mutlaqan fardhan aw naflan indal Hanafiyati wa Syafi'iyati. As-sah salat di atas Ka'bah atau di dalam Ka'bah secara mutlak, baik itu salat fardu, salat sunnah menurut madhab Hanafi dan madhab Syafi'i. Kama bayyana, sebagaimana telah kami jelaskan, fi syarti istiqbal kiblati, dalam syarat menghadap kiblat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla fil baiti rakaataini, Nabi salat di dalam Ka'bah rakaataini, 2 rakaat, illa kecuali annahu, kecuali annahu, sesungguhnya orang yang sholat, in sholat, jika sholat, tilqa al babi, menghadap pintu, au ala dhahriha, atau di atasnya Ka'bah, wa kana baina yadayhi, dan ada baina yadayhi, di hadapannya orang al-musalli yang sholat, seun, sesuatu, min bina'il ka'bati, dari bangunan Ka'bah, muttasilin, yang bersambung biha, dengan Ka'bah, sahat salatuhu indal Hanabilah, maka as-sah salatnya menurut madhab Hambali. Fa illam yakun baina yadayhi syakhisun, maka jika tidak ada baina yadayhi, di depan orang yang suatu, sahisun, sesuatu, la tasihu, maka tidak sah salatuhu, salat orang tersebut, indahum, bagi madhab Hambali. Li'annahu, karena sesungguhnya orang yang salat ghairu mustaqbilin, tidak menghadap, li syai'in, kepada sesuatu, minha, dari Ka'bah. Jadi madhab Hambali mengatakan tidak sah sholat di atas Ka'bah.
kecuali ada sesuatu di hadapan orang yang sholat itu, dan sesuatu itu merupakan bagian dari Ka'bah. Karena kalau sholat di atas Ka'bah berarti tidak menghadap Ka'bah. Padahal syarat sahnya sholat adalah istiqbalul Ka'bah, menghadap Ka'bah. Lakin akan tetapi qala Ibnu Qudamah, berkata Ibnu Qudamah, wal aula, yang lebih utama, annau, sesungguhnya keadaan, la yustaratu, tidak disyaratkan, kaunu syai'in, adanya sesuatu, minha, dari Ka'bah, baina yadaihi, di hadapan orang yang sholat. Li'annal wajiba, karena sesungguhnya kewajiban orang yang sholat, istiqbalu maudi'iha wa hawaiha, menghadap tempatnya Ka'bah atau hawaiha, udaranya Ka'bah. Apa ya yang lebih pas, hawa itu ya udara gitu ya. Duna hitaniha, bukan dindingnya Ka'bah. Ini pendapat Ibnu Qudamah, bahwasanya yang disebut dengan menghadap kiblat itu adalah menghadap tempatnya Ka'bah. Tempatnya Ka'bah di barat, ya di barat. Wa hawaiha, dan apa yang paling pas, masa udaranya gitu ya, angkasanya gitu ya, angkasanya itu ya. Gini, bidalil lima, dengan dalil apa, lau in hadamat, jika hancur al Ka'bah tu Ka'bah, sahat, maka sah as-sholatu, sholat, ila maudi'iha, ke tempatnya Ka'bah yang sudah tidak punya dinding. Dindingnya sudah enggak ada, cuma kita menghadap ke tempatnya. Jadi yang kita hadapi itu bukan fisik Ka'bah, tapi tempatnya Ka'bah. Walau sholat ala jabalin, sekalipun orang itu sholat ala jabalin, di atas gunung, alin, yang tinggi, yakhruju, yang keluar, jibal an masamat tatiha, dari ketinggian Ka'bah, sahat sholatuhu ila hawaiha, sah sholatu, sholatnya orang, ila hawaiha, ke hawa, udaranya Ka'bah. Maka ada hahuna, maka demikian hahuna penjelasannya. Jadi sholat di atas gunung Himalaya, menghadap misalnya Ka'bah, berarti kan sholatnya menghadap sesuatu yang menghadap apa ya, menghadap ruang kosong, karena Ka'bah ada di bawahnya, di bawah gunung tersebut. Itu sah sholatnya, karena yang disebut dengan istiqbalul kiblat itu bukan menghadap hitonul Ka'bah, dinding Ka'bah, tapi menghadap arah tempat Ka'bah dan juga udaranya. Jadi udaranya kayak orang sholat di atas kapal itu nggak apa-apa. Demikian, semoga bermanfaat.